Setelah 6 bulan masuk daftar pencarian orang, MSAT, tersangka pencabulan santriwati di Jombang, Jawa Timur, akhirnya menyerahkan diri. Sebelum ditangkap, MSAT sudah 2 tahun berstatus tersangka, namun tidak kunjung menjalani proses hukum. Mengapa sebelumnya tersangka seolah tak terjamah hukum? Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan, Liputan 6 Pagi. Saudara, kasus pencabulan santriwati yang diduga melibatkan anak pemilik pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, 2 tahun berlalu sejak terduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kasus ini belum juga tuntas. Upaya polisi melakukan pemeriksaan seolah menemui jalan buntu. Upaya penangkapan tersangka pun sempat dilakukan penghadangan ratusan pendukungnya. Mengapa tersangka seolah tak tersentuh hukum? Bersama saya Freddy Cahya dan juru kamera Waluyo Adi Susanto. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi, selengkapnya. Drama penangkapan 16 jam berakhir sudah. MSAT DPO kasus pencabulan terhadap 5 santriwati Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur akhirnya menyerahkan diri. Tersangka akhirnya berhasil diamankan setelah tim Resmo Polda Jawa Timur menggeledah lingkungan Pondok Pesantren Sidikiyah seluas 5 hektar hingga Kamis malam. Dan kami telah melakukan koordinasi terkait dengan proses penyidikan yang telah dilakukan. Kemudian pada hari ini, sejak jam 8 pagi, kami tetap mengedepankan komunikasi dengan pihak orang tua, karena beliau orang yang kami hormati. Dan akhirnya pada hari ini yang bersangkutan menyerahkan diri kepada kami untuk ditahap 2-kan. Sebelumnya pada Kamis pagi, upaya penjemputan paksa anak pengasuh Ponpes Sidikiyah ini sempat mendapat adangan dari pendukung sang tersangka. Pendukung MSAT sempat terlibat bentrok dengan polisi. Akibatnya sebanyak 320 pendukung MSAT sempat diamankan polisi karena dianggap menghalang-halangi upaya penangkapan. Pengasuh Ponpes yang juga orang tua tersangka memang sempat berjanji untuk menyerahkan anaknya ke polisi dengan sukarela. Antar ke Polda nih, Mbak Yai? Iya. Kapan, Mbak Yai? Itu ada di sekitar selesai acara ini. Hari ini, Mbak? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda, Mbak Yai? Iya nanti. Mas Beki? Hah? Mas Beki? Iya nanti ya. Buntut dari penangkapan MSAT, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono menyatakan Kemenak telah mencabut izin Pondok Pesantren Sidikiyah. Meski Kementerian Agama mencabut izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah, namun wali santri menyatakan tidak akan memindahkan anaknya dari pondok pesantren tersebut. Terkait Kemenak yang mencabut izin yayasan itu, untuk wali santri ada nggak upaya untuk menarik anaknya atau memindahkan anaknya dari pondok pesantren itu? Enggak, Pak. Tidak, saya tidak akan menarik anak saya dari Tarbiyah Hifdzul Ghulam Balbanan. Karena saya juga alumni dari Tarbiyah Hifdzul Ghulam Balbanan. Harapan kami sebagai wali murid, anak saya ya tetap sekolah di situ, harapan kami. Tidak ada upaya untuk dipindahkan? Oh, tidak ada. Alasannya apa? Karena yang saya tahu kan diajarkan terutama cinta kepada Allah itu, Allah dan cinta kepada tanah air. Warga sekitar Pondok Pesantren Sidikiyah juga tidak terlalu mempersoalkan penangkapan itu. Masyarakat menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada polisi. Untuk upaya paksa polisi untuk mengambil tersangka di pondok itu, kalau merugikan masyarakat kita tidak ada. Cuman hanya satu, untuk permasalahan perjalanan untuk transportasi itu aja. Transportasi mobil tidak bisa masuk dan
satu hari itu mungkin perekonomian agak lumpuh. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat atas kasus pencabulan ini? Sebenarnya itu kasus lama banget ya, sudah 2 tahun. Seharusnya polisi itu bertindak cepat, apalagi ini kasus pencabulan. Yang namanya pencabulan, pemerkosaan itu harusnya ditindak langsung karena berefek lama bagi korbannya. Kasihan korbannya kalau kelamaan. Jadi kayaknya jadi kita tuh orang tua jadi ini gitu kalau menyekolahkan anak di boarding school. Jadinya resah aja gitu, nggak ngerasa nggak aman gitu. Ya itu sangat miris banget ya. Kebetulan juga kan gimana ya kalau misalnya itu sangat gimana sih kalau terjadi buat anak-anak kecil di Indonesia itu kan kayaknya udah nggak baik banget. Dan kalau menurut saya sih itu lebih baik kayak diputuskan aja gitu kali ya, kayak si kiainya atau si pengajarnya gitu. Kalau saya sih kembali ke peraturan lah, hukum yang berlaku seperti apa, kalau terbukti ya sesuai dengan hukum yang berlaku diterapkan gitu. Dan siapa yang berbuat harus berani bertanggung jawab kalau menurut saya. Kalau saya ikuti beritanya itu kan sudah ada bukti, sudah ada pelapor, tapi terkesan dia menghindar gitu kan. Iya, kalau menurut saya sih ya sayang banget ya, soalnya kan itu kan lembaga agama gitu ya. Karena saya juga salah satu orang yang pernah menempuh pendidikan di lembaga agama juga, jadi ya maluin banget sih pastinya. Meski masuk dalam daftar pencarian orang sejak awal tahun, tersangka kasus pencabulan santriwati di Jombang tak kunjung menjalani proses hukum. Imbauan sejumlah kalangan meminta agar tersangka menjalani proses hukum sempat mengalami kendala dan tak membuahkan hasil. Lalu apa peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang? Kasus dugaan pencabulan yang dituduhkan kepada MSAT sudah bergulir sejak Oktober 2019 lalu setelah korban melapor ke Polres Jombang. Setelah MSAT ditetapkan sebagai tersangka, Polda Jawa Timur mengambil alih kasus pencabulan ini. Pada Januari 2022, berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 dan MSAT masuk daftar pencarian orang. Namun hingga Juli 2022, beberapa kali upaya penangkapan terhadap MSAT gagal dilakukan. Padahal sejumlah kalangan sudah mendesak kepolisian untuk tegas dalam menangani kasus ini, seperti dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Hukum berlaku kepada siapapun, tidak pandang bulu apa golongannya, apa status sosialnya, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau tokoh, mau nggak tokoh, mau katanya ada backup, mau nggak ada backup. Negara yang dalam ini penegakan hukumnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan nggak boleh kalah dengan kelompok atau dengan apapun. Dukungan serupa juga datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Penangkapan tersangka pencabulan harus dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi korban. Menurut kami KPAI ini perlu kita dukung bersama. Polisi jangan ragu karena pelaku kekerasan seksual apalagi di lingkungan pendidikan ini harus ditangkap. Kalau tidak maka akan korban-korban lain akan jatuh ya. Kalau memang pelaku merasa difitnah, buktikan di pengadilan. Hukum memang harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Lalu apa pandangan masyarakat terkait hukuman yang setimpal bagi predator seksual? Kalau di penjara seumur hidup juga ngabisin duit kan di penjara. Aduh, ya hukum mati sih kalau saya sebagai perempuan ya sebagai seorang ibu maunya udah hukum mati aja gitu. Karena kalau dikebiri juga nanti akan ada sakit jiwa yang lain gitu. Beda gitu. Menurut saya ya si pelaku korban asusila sendiri itu harusnya langsung dikebiri aja ya Mas. Jadi nggak pandang bulu lagi ya Mas. Kalau buat aku sih pribadi hukuman mati kali ya. Soalnya itu kayaknya nggak pantas banget kalau anak-anak kecil gitu kan diperlakukan seperti itu nggak pantas banget. Gitu aja sih. Betul. Satunya dihukum ya hukumnya dengan seberat-beratnya sih kalau perlu, karena juga ini sih hak moral manusia juga ya. Kebiri kayaknya kurang ini sih, nanti dia pasti kalau dikebiri itu masih punya hawa nafsu kalau nggak salah gitu ya. Dicambuk. Kalau dihukum pidana mereka bisa keluar, tapi dicambuk
Itu hukum Islam yang harus diterapkan. Di Islam memang seperti itu. Asusila ya dicambuk. Tingkatkan ke hukuman mati. Ya, karena yang korbannya adalah masa depan anak-anak. Korbannya adalah masa depan bangsa ini. Yang menjadi korban mayoritas adalah generasi-generasi penerus. Traumatik yang akan dirasakan oleh generasi penerus ini, itu yang akan menghancurkan bangsa kita ini. Sejatinya semua orang sama di mata hukum. Jangan sampai karena status atau kedudukan tertentu, hukum jadi dicampakkan. Hukum seharusnya menjadi efek jera, agar kasus asusila tak lagi meminta korban. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Freddy Cahya dan juru kamera Waluyo Adi Susanto pamit undur diri. Salam SCTV.